Perkenalkan, saya kelompok satu atas nama Herdiansyah Sukman. Saya ingin membahas tentang korek, yaitu dengan bahasa Coalition Regulation dengan bahasa Indonesia yaitu P2TL, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut. Ada beberapa bagian-bagian dari P2TL itu. Dan yang pertama yang ingin saya jelaskan di bagian A. Yang di bagian A yaitu umum. Dan aturan yang di bagian A itu ada 3, yaitu aturan 1 pemberlakuan, yang artinya aturan-aturan ini berlaku bagi semua kapal di laut lepas dan semua perairan yang berhubungan dengan laut yang dapat dilayari oleh kapal-kapal. Aturan yang kedua, tanggung jawab. Tidak ada suatu apapun dalam peraturan-aturan ini akan membebaskan tiap kapal atau pemiliknya, nahkoda atau awak kapalnya, atas akibat-akibat setiap kelalaian untuk memenuhi aturan-aturan ini, atau atas kelalaian terhadap setiap tindakan berjaga-jaga yang dipandang perlu menurut kebiasaan pelaut atau terhadap keadaan-keadaan khusus di mana kapal itu berada. Aturan ketiga, definisi-definisi umum. Untuk maksud dari aturan ini antara lain kapal, pesawat terbang laut, kapal yang tidak terkendali, yang terkendala syaratnya, yang kemampuan olah geraknya terbatas, maupun kapal yang sedang berlayar. Mungkin di bagian A itu saja yang saya jelaskan. Bagian-bagian berikutnya mungkin yang akan saya menjelaskannya lagi pada kelompok saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Alvan Raya, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang P2TL bagian B, yakni aturan mengemudikan dan melayarkan kapal. Aturan ini terdiri dari aturan 4, aturan 5, aturan 6, aturan 7, aturan 8, aturan 9 sampai dengan aturan 10. Di mana aturan 4 ini berisi tentang penerapan. Ya. Jadi aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam setiap keadaan penglihatan, baik pada siang hari maupun di malam hari. Aturan 5 tentang pengamatan keliling. Tiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan yang layak dan baik, di mana pengamatan ini dilakukan secara terus-menerus atau selama 24 jam. Aturan 6, kecepatan aman, yakni setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan yang aman, baik di perairan lepas maupun pada alur pelayaran sempit. Aturan 7, bahaya tubrukan. Semua kapal harus menggunakan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk menentukan ada tidaknya bahaya tubrukan. Jika timbul keraguan-raguan, maka bahaya demikian itu harus dianggap ada. Aturan ke-8 yakni tentang tindakan menghindari bahaya tubrukan. Setiap kapal yang dilakukan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus tegas dalam waktu yang cukup lapang dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat kepelautan yang baik. Aturan 9, alur pelayaran sempit. Kapal jika berlayar mengikuti arah alur pelayaran atau air pelayaran sempit harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur agar tidak mengganggu jalannya kapal tenaga yang sedang berlayar di alur tersebut. Aturan ke-10, bagan pemisah lalu lintas laut. Aturan ini berlaku bagi tata pemisahan lalu lintas yang diterima secara sah oleh organisasi dan tidak membebaskan setiap kapal dari kewajibannya untuk melaksanakan aturan-aturan lainnya. Lalu dalam seksi yang kedua yakni sikap kapal dalam keadaan saling melihat, yang diatur dalam aturan 11 sampai dengan aturan 18. Saya akan menjelaskan satu saja, yakni mengenai aturan kapal bersilangan terdapat dalam aturan 15. Bila mana dua buah kapal tenaga bersilangan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang di sebelah kanannya terdapat kapal lain harus menyimpang. Dan jika keadaan mengizinkan, menghindari memotong haluan kapal yang berada di depannya. Seksi ketiga, sikap kapal dalam penglihatan terbatas. Diatur dalam aturan ke-19, yakni
Sikap kapal dalam penglihatan tampak terbatas, berlaku bagi kapal-kapal yang tidak saling melihat bila mana sedang berlayar di suatu daerah yang berpenglihatan terbatas atau di dekatnya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kolrek yang ada di bagian C, yaitu light and service atau penerangan dan susupan. Dalam aturan ini dalam part ini atau part C ini terdapat beberapa aturan dari aturan 21, 20 sampai 31. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa aturan saja. Saya tidak menjelaskan sampai dengan aturan 20 sampai 31. Mungkin dari sebagian aja. Saya akan membacakan aturan berikut. Pertama, aturan 20, penerapan. Aturan-aturan tentang penerangan harus dipenuhi sejak saat matahari terbenam sampai saat matahari terbit. Dan selama jangka waktu tersebut, penerangan lain tidak boleh diperlihatkan. Aturan 21, definisi. Di kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter, penerangan lambung itu boleh digabungkan dalam satu lentera yang ditempatkan di sumbu membujur kapal. Aturan 22, jarak tampak lampu-lampu. Penerangan yang ditentukan dalam aturan ini harus mempunyai kuat cahaya sebagaimana yang disebutkan secara terperinci di dalam seksi 8 atau lampiran 1. Aturan 23, kapal tenaga yang sedang berjalan atau berlayar. Kapal tenaga yang sedang berlayar harus memperlihatkan penerangan yang di depan atau lambung dan buritan. Aturan 24, menunda atau mendorong. Dalam aturan ini, apabila kapal melakukan operasi penundaan untuk memperlihatkan penerangan dan sosok. Aturan 25, kapal tenaga yang berlayar dan kapal yang digerakkan dengan dayung. Dalam aturan ini menjelaskan kapal layar yang panjangnya kurang dari 7 meter dan kapal layar itu harus selalu siap dengan sebuah lampu senter atau lentera yang menyala yang memperlihatkan cahaya putih. Aturan 27, kapal yang tidak dapat diolah gerak dan kapal yang terbatas olah geraknya. Dalam aturan ini menjelaskan kapal yang tidak terkendali harus memperlihatkan dua penerangan merah keliling bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Aturan 28, kapal yang terkekang oleh syaratnya. Dalam aturan ini menjelaskan kapal yang terkendala oleh syaratnya harus memperlihatkan 3 penerangan merah keliling bersusun tegak lurus. Aturan 30, kapal yang berlabuh jangkar dan kapal kandas. Dalam aturan ini menjelaskan kapal yang berlabuh jangkar harus memperlihatkan suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Aturan 31, aturan terakhir dalam part C atau bagian C, pesawat terbang laut. Pesawat terbang laut itu harus memperlihatkan penerangan dan sosok benda semirip mungkin dengan penerangan dan sosok benda. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu sedikit dari penjelasan saya dengan kolrek. Thank you.